Pemirsa, lalu apa pentingnya orang tua mengantar anak sekolah di hari pertamanya? Kita simak grafis berikut ini. Ya, ini pentingnya antar anak di hari pertama sekolah. Kita lihat ini mengantar anak ke sekolah adalah kesempatan membangun hubungan positif antara lingkungan pendidikan di rumah dan juga di sekolah. Dan mengantar bukan hanya sekedar sampai gerbang sekolah, lantas pergi. Mengantar berarti menemani dan juga membangun interaksi dengan guru dan orang tua murid lainnya. Kemudian pentingnya antar anak di hari pertama sekolah juga adalah awal perjalanan panjang anak-anak kita di rumah keduanya, yaitu sekolah. Ya, selanjutnya lalu apa yang harus dilakukan orang tua saat mengantar anaknya masuk sekolah di hari pertama? Berikut yang pertama, mengantar anak ke sekolah, berkenalan dengan wali kelas, guru, serta kepala sekolah. Lalu penting yang ketiga untuk bertukar nomor telepon dengan wali kelas, dengan guru dan juga kepala sekolah, lalu untuk mengapresiasi guru yang mendidik anak-anak di sekolah. Dan yang kelima, menceritakan kondisi dan karakter anak saat di rumah. Yang keenam, bertanya dan memberi masukan mengenai pembelajaran 1 tahun ke depan, lalu bisa menawarkan bantuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penunjang pembelajaran. Ini dari sisi orang tua. Dan yang terakhir, berkenalan dengan orang tua lainnya untuk saling bertukar nomor telepon. Siapa tahu bisa saling menitipkan anaknya begitu ya, Bu Kalau Romi, pulang sekolah kecepatan nih, betul, gitu kan. tidak Apalagi sempat menjemput orang tuanya mungkin. kerja, misalnya titip dulu dong Mbak, gitu. Itu yang kejadian di saya. Oh iya, berarti memang ya, berarti memang harus ada komunikasi tidak hanya dari orang tua ke pihak sekolah juga, tapi orang tua ke anak Orang juga tua dan orang tua pihak, ya. sesama murid ya. Iya. Nah, Bu Romi, tadi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan segmen yang pertama. Mungkin yang disiapkan biasanya orang tua kalau tahun ajaran baru sibuk mencari alat tulis baju, seragam baru, tapi kadang mungkin mereka lupa anak-anak ini butuh diberi kenyamanan, kesiapan mental, apalagi mungkin untuk yang baru masuk SD seperti itu. Apa saja kesiapan yang perlu dilakukan oleh orang tua? Nah, itu dalam kaitannya ini sebetulnya kalau tiap anak tingkatan kan berbeda. Tapi intinya bagaimana sih mereka bisa merasa nyaman di tempat yang baru, rumah kedua itu tadi. Pertama kita ajarkan misalnya pada anak kecilnya, Dek, nanti pasti ada guru baru ya. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah cari tahu nama bu gurunya. Kalau itu anak SD kelas 1, sehingga dia tahu nanti, oh ini bu guru saya. Terus kemudian kita juga kasih tahu bahwa teman kamu nanti satu kelas ada banyak loh. Ada misalnya 20 misalnya kayak gitu. Jadi kamu nanti teman-temannya baru nggak seperti yang di sana. Ada hal yang kita kasih tahu bahwa ada perbedaan antara yang dulu sama yang sekarang. Terus juga kita harus memberitahu bagaimana caranya melakukan berkenalan dengan teman-teman yang baru. Kalau temennya yang baru belum kenalan sama kamu, kamu yang nawarin kenalan. Kamu namanya siapa? Step-step itu membuat dia tambah yakin bahwa oke, saya bisa survive kok walaupun lingkungan saya baru. Gitu. Kalau anaknya lebih besar juga kita mesti ngasih tahu bahwa Dek, ini sekolahnya beda gitu. Kalau dulu kamu sekolahnya gini, ini sekarang ini. Jadi kita sekarang harus, jadi setiap kali kita kasih perkenalan tentang lingkungannya itu. Makanya pentingnya kita melakukan studi dulu, datang ke sekolah itu untuk kita punya juga sebagai orang tua wawasan tentang si sekolah itu seperti apa. Gitu. Dan karena memang yang terjadi, kalau pengalaman saya sendiri Bunda, ada anak sekelas dengan anak saya sampai dengan orang tuanya masuk di sebulan pertama sekolah di kelas. Jadi memang anaknya kayak belum siap untuk itu harus ada ketegasan dari sekolahnya ya. Sebetulnya kan itu namanya kesiapan sekolah dasar. Jadi kesiapannya tuh belum ada. Salah satu ciri kesiapan sekolah dasar bukan hanya membaca, menulis, berhitung, itu malah bukan. Harus lebih kepada kemampuan anak untuk secara emosional, seperti emosi itu bisa berpisah sedikit dengan orang tuanya. Dan dia, si anak mau mendengar orang otoritas yang lain selain orang tuanya. Itu udah diajarkan gitu. Nah, kalau itu sudah bisa terjadi, kemungkinan kita bisa mengatakan dia sudah siap nih masuk sekolah dasar. Lalu anak
SD kecil dengan anak TK itu kira-kira jam belajarnya masih sama. Kenapa? Karena rentang konsentrasinya juga masih pendek, sehingga biasanya jam belajarnya juga lebih pendek, pulangnya juga lebih cepat gitu. Dan ini yang orang tua harus kasih tahu juga kepada anak. Nanti kalau di TK kamu boleh banyak-banyak lari-lari. Nanti kalau di sini sekarang belajarnya dengerin bu guru dulu ya, baru boleh lari-lari. Jadi itu yang kita simulasikan, kita ceritakan supaya anak jadi sudah punya wawasan. Jadi tentang kita komunikasikan dari awal itu terhadap anak. Dan ini di sini juga diperlukan kehadiran kepala sekolah juga harus memperkenalkan diri ya Bunda ya. Betul. Tidak hanya ada di ruang kepala sekolah ya. Terus jadi wah gitu ya, terus jadi anak kalau mau ketemu langsung takut. Bunda Romi, ini kita juga sudah tersambung dengan Kepala Biro Layanan Informasi Masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Asyanto Sinambela. Selamat siang Pak Anto. Selamat siang Bu, selamat siang. Iya, Pak Anto, ini terkait ada kampanye atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Anies Baswedan bahwa tanggal 18 Juli 2016 sebagai tahun ajaran baru 2016-2017 orang tua wajib yuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ini akan seperti apa untuk yang dilakukan ya Pak? Ya sebenarnya itu berupa imbauan atau ajakan kepada semua masyarakat untuk sama-sama mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah tanggal 18 nanti. Itu sebenarnya ajakan moral lah gitu. Karena Pak Menteri ingin menjadikan pendidikan itu adalah suatu gerakan ya, dengan melibatkan partisipasi publik semuanya gitu. Tapi tidak hanya kemudian berhenti di mengantar anak pertama sekolah ya Pak Asyanto ya, harus ada komunikasi berlanjut antara orang tua dan juga sekolah. Ya, memang harapannya seperti itu Bu, Mbak. Jadi pada saat orang tua mengantar anaknya, orang tua berinteraksi dengan guru kelas atau dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya, sehingga ada ini jembatan yang terbangun antara pihak keluarga, orang tua, dan pihak sekolah dan guru-gurunya. Kalau selama ini kami melihat, ya orang tua ngantar, tapi hanya sampai di luar pintu gerbang, itu selesai. Gitu. Dan juga pihak guru nggak ada yang misalnya yang menyambut anak di depan pintu masuk gedung sekolah. Kalau ini memang kita harapkan ada partisipasi dari kedua belah pihak, orang tua aktif masuk ke gedung sekolah, dan pihak guru dan kepala sekolah sudah berdiri menyambut anak-anak yang baru masuk dan berinteraksi dengan orang tua gitu. Iya Pak Anto, ini mungkinkah ini memang himbauan secara moral seperti itu, tapi apakah latar belakang akhirnya ada himbauan seperti ini karena di tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi banyak tindak kekerasan di lingkungan sekolah, perundungan seperti itu, dan tindak lainnya begitu ya? Ya, memang itu salah satu root-nya atau latar belakang yang membuat Pak Menteri mengeluarkan himbauan ini gitu. Karena memang kalau kita mau jujur kan dalam beberapa tahun terakhir ini tingkat perundungan atau bullying dan kejadian-kejadian yang membuat anak itu jadi takut ke sekolah itu kan makin tinggi kami lihat. Ya. Dari Kementerian Pendidikan sendiri ada himbauan khusus nggak kalau untuk sekolahnya Pak untuk membangun komunikasi dengan orang tuanya? Oh iya, jadi dalam beberapa kesempatan Pak Menteri berkunjung ke sekolah dari mulai SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Pak Menteri, Pak Anies selalu menyampaikan pesan agar pihak sekolah membuka diri lebih terbuka kepada orang tua. Karena gini Mbak, kalau memang kita menyadari betapa perlunya kita mengenal siapa guru kelas anak kita, kalau terjadi sesuatu dengan anak kita, guru kelas atau kepala sekolah dengan gampang atau tanpa sungkan lagi bisa memberitahukan saya atau orang tua mengenai apa yang terjadi pada anaknya. Demikian juga sebaliknya, kalau terjadi sesuatu di sekolah atau di sekitar sekolah itu, kita orang tua dengan gampangnya untuk menanyakan guru, gimana keadaan sekolah anak saya, apakah di sekolah itu aman, tidak terkena dampak dari kejadian yang ada di sekitar sekolah. Nah itu Bu sebenarnya tujuannya. Oke, baik Pak Anto. Ini adalah baru sekedar himbauan seperti itu. Apakah nantinya akan dari kementerian sendiri akan menginformasikan kepada pihak sekolah untuk mewajibkan agar orang tuanya setidaknya dalam tahun ajaran pertama harus hadir gitu ke sekolah? Apakah nantinya akan seperti itu Pak? Tidak hanya sekedar himbauan moral saja? Saya rasa untuk
mengarah kepada suatu yang diwajibkan itu kami belum sampai terpikir Bu ya. Karena kami coba positif bahwa dengan imbauan ini banyak orang tua akan tergerak atau oh iya kayaknya bagus juga ini kita sama-sama mengantar anak ke sekolah. Karena yang kita selalu angkat adalah membangun ekosistem pendidikan Indonesia itu dengan melibatkan partisipasi publik gitu loh Bu. Jadi partisipasi publik tentu dalam hal ini keluarga dan orang tua khususnya gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Anto telah bergabung bersama kami. Dan Bu Oke, sama-sama, terima kasih. Yep. Dan kita masih akan berlanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, Lansok akan kembali sesaat lagi.